Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyal islam bi'ulumil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Al-hadits au kama qala amma ba'd. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini terasa betul masih diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh kesadaran iman dan ketakwaan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu, semoga Allah melimpah ruahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tanggung jawab keumatan kita kepada Kanjeng Nabi adalah wajib mencontoh dan menteladani kepribadian, sirah, akhlak dan keseharian dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan kita sebagai umat mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sesusah-susah kita besok di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita ingin menelaah tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi. Yang kita yakini dan yang kita tahu bahwa kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Ketika kita ingin memahami tentang kepribadian Rasulullah, tentang hal ihwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apapun, apa Rasulullah sebagai pendidik, Rasulullah sebagai uswah hasanah, Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, maka kita tidak bisa tidak harus berkiblat kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang cara Rasulullah mendidik generasi, ini kita berarti mau menempatkan sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik. Mengenal profil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik merupakan sebuah keniscayaan, artinya keharusan bagi kita. Baik orang tua punya kewajiban mendidik putra, apalagi yang sudah disebut mudarris, muallim, muaddib dan lain sebagainya itu, maka berkewajiban kita untuk memahami profil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama sudah kita ketahui kesuksesan Kanjeng Nabi di dalam proses mendidik generasinya, muncul kualitas para sahabat-sahabatnya seperti itu. Kurang lebih 40.000 sahabat yang dididik oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sahabat yang berkualitas. Muncullah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan masih sangat banyak sekali
orang-orang yang hebat setelah Kanjeng Nabi, karena pendidik paling utama dan pertama saat itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Madinah dan pemirsa Madinah TV yang saya muliakan, dalam pandangan Islam posisi pendidik itu sangat penting. Rasanya proses pendidikan itu tidak akan bermakna apa-apa kecuali dengan kualitas seorang pendidik. Kalau kita berkiblat kepada cara Kanjeng Nabi mendidik para sahabatnya dan mendidik umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, maka kesuksesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Kanjeng Nabi dalam proses mendidik mengemban tugas sebagai seorang rasul, beliau menempatkan diri dan ditempatkan oleh Allah sebagai uswah hasanah, dan yang kedua beliau sebagai rahmatan lil alamin. Beliau sebagai contoh suri tauladan yang baik dalam segala hal tentu. Tidak hanya beliau sebagai pendidik hanya melakukan transfer of knowledge ya, sebagai proses mentransfer ilmu pengetahuan saja kepada para sahabatnya, tetapi makna uswah hasanah itu makna yang betul-betul universal, karena beliau sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. Sementara ini para pakar pendidikan, para pelaku-pelaku pendidikan itu, para pendidik masih banyak yang memaknai bahwa pendidik itu tugas pokoknya hanya transfer ilmu pengetahuan kepada anak didik. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, sebagai rahmatan lil alamin punya kandungan tugas yang luar biasa. Beliau sebagai muallim, beliau sebagai mu'addib, sebagai mudarris, sudah komplit lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, agar proses pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik, dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melahirkan generasi yang baik seperti contoh para sahabat-sahabatnya saat itu, yang kurang lebih jumlahnya 40.000 sahabat menjadi sahabat Rasulullah sebagai generasi yang luar biasa. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan tugas sebagai seorang pendidik, beliau berkarakter mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang pendidik semuanya harus berkontek lillahi ta'ala, mencari ridho Allah ta'ala, liridho illahi ta'ala, dalam konteks berilmu pengetahuan dan beramal yang lillah. Nah sekarang ini kan paling susah ya, kita mau menempatkan hati sebagai seorang pendidik yang tugasnya setiap hari ilmu pengetahuan dan beramal ini yang lillah itu. Kadang-kadang lillah itu masih dimaknai macam-macam. Namanya lillah itu ya lillah, sudah hanya karena Allah, berilmu dan beramal karena Allah. Ketika pertama kali niat kita sebagai pendidik bisa menempatkan hati karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kekuatan seorang pendidik akan betul-betul didorong oleh niat yang lillah itu. Orang yang bisa menempatkan keikhlasan dalam berilmu dan beramal, ilmu dan amal yang dilakukan oleh seorang pendidik seperti Rasulullah bisa menembus ke relung-relung hati. Orang yang sekeras Sayyidina Umar saja bisa tembus. Orang yang sekeras orang-orang kafir yang waktu Kanjeng Nabi 13 tahun di Madinah saja bisa tembus. Ini kalau tidak bisa lillah, tidak akan bisa tembus hatinya. Oleh karena itu, bersama-sama sebagai orang tua mendidik anak, sebagai guru, sebagai mudarris, sebagai muallim, sebagai mu'addib, semua belajar lillahi ta'ala. Karena semua nanti akan Allah berikan seberapa ilmu kepada orang yang kita didik. Allah memberikan hikmah seberapa besar, Allah memberikan keberkahan seberapa besar. Efek proses pendidikan kita akan masuk menimbulkan orang baik, seberapa kualitas baiknya itu bergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inna huda
hudallah, petunjuk itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat Madinah dan pemirsa Madinah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, problematika terbesar saat ini adalah generasi. Oleh karena itu, dalam rangka memproses dan mencetak, melahirkan generasi yang solihun likulli zaman wa makan, barangkali bahasanya orang pendidikan ya, generasi yang representatif untuk memenuhi kebutuhan zaman dan tuntutan masyarakat, maka ditentukan oleh kualitas seorang pendidik. Yang pertama, karakternya harus mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua sudah diniatkan mencari ridho Allah, maka kekuatan rohaniyah kita itu insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi problematika pendidikan yang dihadapi oleh semua pendidik-pendidik dunia modern ini. Kadang-kadang semua kita yang ditugasi oleh Allah sebagai pendidik kepada anak kita, guru kepada muridnya, ustadz kepada santrinya, kiai kepada santri-santri di pondok-pondok pesantrennya, satu saat juga akan menghadapi problematika pendidikan. Apa anaknya nakal, muridnya bedik, dan santri-santrinya banyak yang bedik, dan seterusnya lah. Barangkali di sini perlu kita muhasabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita supaya kita ini menjadi pelaku pendidikan, menjadi pendidik yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik. Beliau kepada para sahabatnya, kepada orang-orang kafir saat itu yang menjadi objek tarbiyahnya beliau sungguh-sungguh menjadi orang yang jujur dan amanah. Jujur artinya menjadi pangkal kebaikan. Jujur, asidqu itu pangkal kebaikan, dan kebaikan itu pangkal surga, yang bisa menyebabkan orang masuk surga rahmat Allah. Yang bisa menyebabkan orang dapat rahmat Allah itu orangnya melakukan amal-amal baik, dan kejujuran itu pangkal dari kebaikan. Apalagi amanah itu pangkal dari rezeki yang macam-macam bentuknya rezeki. Al amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra, kata Rasulullah. Amanah tanggung jawab, artinya sebagai orang tua diamanati anak, wajib dididik yang baik. Jangan sampai tidak dikenalkan pendidikan agama, bagaimana tata imannya, tata ilmunya, tata ibadahnya, tata amal solehnya, tata muamalah berkaitan dengan heterogenitas masyarakat, bagaimana tata akhlakul karimahnya. Maka di sini orang tua menempati tempat pendidik kepada anaknya harus jujur dan harus amanah. Ketika amanah, insya Allah semua orang tua akan mendapatkan rezeki anak-anak yang solih, anak yang pintar otaknya, juga anak yang benar perilakunya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Anak-anak kita semuanya, murid-murid kita, santri-santri kita, tidak hanya menjadi anak murid santri yang pandai, pintar uteke, tapi ojo-ojo gak bener lakune. Na'udzubillahi min. Kenapa sekarang banyak orang pintar tapi tidak banyak orang benar? Jangan-jangan gurunya ya. Kadang-kadang saya takutnya di sini kalau tidak bisa menempatkan apa kejujuran dan rasa amanah yang tinggi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya salah satu karakter yang paling kita idolakan. Kanjeng Nabi itu jujur. Sampai orang-orang kafir Quraisy saat itu menamakan Rasulullah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Banyak saat itu orang belum masuk Islam sudah mengatakan Kanjeng Nabi itu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan juga banyak sahabat-sahabat Rasul, orang-orang kafir ketika menemui Rasulullah itu mengatakan begini, aku tidak pernah melihat wajah Rasulullah sebagai orang yang bohong. Rasulullah orang yang jujur. Oleh karena itu kita sebagai mudaris, sebagai muallim, sebagai pendidik, sebagai orang tua, belajar jujur, mengatakan apa adanya kepada objek didik kita, anak didik kita, ya anak-anak kita di rumah, ya murid-murid kita belajar jujur. Karena orang yang jujur insya Allah didorong oleh Allah menjadi orang yang baik.
Dan orang yang baik itu secara lahir dan batin punya efek yang kuat terhadap proses penciptaan para muridnya dan para santri-santrinya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kejujuran Rasulullah, karena rasa amanahnya Rasulullah, itu sampai Rasulullah itu menjadi contoh yang sangat simpatik kepada para sahabatnya dan para musuh-musuhnya. Sebenarnya musuh-musuh Rasulullah, orang-orang kafir itu suka dengan cara Rasulullah menempatkan hidup di tengah-tengah yang mayoritas orang kafir saat itu. Saya malah tidak bisa membayangkan ya Rasulullah sebagai pendidik saat itu yang ditugasi oleh Allah ya menghadapi orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah, yang negara-negara lain belum ada yang jahat. Mekah saat itu kelas jahat kelas nomor 1 sedunia itu. Bagaimana menghadapi kekerasan orang yang semula penyembah berhala diproses oleh Kanjeng Nabi menjadi penyembah Allah. Dari pendidikan tauhidnya saja Kanjeng Nabi menghadapi tantangan yang luar biasa. Seorang diri menghadapi musuh senegara, bayangkan. Kalau kita hanya sebagai pendidik menghadapi tantangan 1, 2, 3 yang nakal di kelas, nggak ada apa-apanya dengan Rasulullah seorang diri menghadapi sak negoro, dicaci, dimaki, dikejar-kejar, disembarakan, mau dibunuh. Belum di Madinah, 23 tahun Rasulullah menghadapi tantangan yang berat sebagai pendidik masyarakat. Oleh karena itu Rasulullah ya tenang-tenang saja. Toh Rasulullah sebagai seorang pendidik masyarakat saat itu, yang keinginan Rasulullah dan keinginan Allah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, sebagai Nabi memproses manusia yang semakin bertambah baik, artinya merubah satu keadaan kafir menjadi muslim, sing bejat jadi taat, sing peteng jadi padang. Ini tidak bisa lewat kekerasan makanya Rasulullah itu tidak pernah keras. Menghadapi orang yang sekeras apapun Rasulullah tidak pernah melakukan kekerasan, karena kekerasan itu tidak menimbulkan kepatuhan kepada siapapun. Kekerasan itu malah justru menimbulkan emosi kepada anak didik kita. Oleh karena itu ketika Rasulullah misalnya menghadapi orang-orang yang kasar, menghadapi musuh-musuh dengan kekerasan, ya saat itu malaikat Jibril saja menawari Rasulullah, ya Rasul, bagaimana orang-orang kafir Quraisy Mekah ini yang jahat kepada engkau, buminya dibalik saja, gunung-gunung dibalik saja biar hamblas mereka itu. Rasulullah diam 1000 bahasa. Lalu setelah ketiga kali diulang-ulang oleh malaikat Jibril, ternyata Kanjeng Nabi yang dilakukan apa? Mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai dalam hadis yang panjang ketiaknya kelihatan, lalu berdoa, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum yang memusuhi saya ini, sebab hakikatnya mereka belum mengerti siapa engkau ya Allah dan siapa saya. Jadi Rasulullah tetap sabar sambil berdoa, karena orang itu menjadi baik atau tidak baik, kafir jadi muslim apa tidak, itu bergantung kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hak prerogatifnya Allah. Ketika pendidik-pendidik zaman sekarang juga pakai keyakinan seperti itu, yang penting tugas kami sebagai seorang pendidik, secara rohaniyah kita sudah lillah, mencari ridho Allah. Secara rohaniyah kita memiliki kualifikasi sebagai orang yang jujur dan amanah. Lalu kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata para nabi, para rasul itu tidak ada satupun yang berani memproses generasi tanpa doa, tidak ada yang berani. Misalnya Nabiullah Ibrahim, misalnya yang sampai dicatat dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin. Yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nabi Zakaria misalnya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau Kanjeng Nabi Muhammad, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sampai Ibu Siti Aminah saja
pada saat mengandung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipeseni ijazah oleh malaikat Jibril. Kalau enggak salah ditulis dalam kitab salawat berjanji ya, u'idhuhu bil wahidis somati min syarri kulli dhi hasad. Ya Allah, aku mohon u'idhuhu, aku mohon pelindungan kepada Engkau agar si jabang bayiku ini selamat dari orang-orang hasud. Dulu pada zaman Ibu Siti Aminah, zamannya kan zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah itu banyak dulu wanita-wanita mengandung 9 bulan itu Mas, bayaknya hilang di kandungannya itu. Kan sampai sekarang cerita-cerita seperti kan masih kental banget. Bayak umur 7 bulan di kandungan hilang kempes, 9 bulan hilang, 8 bulan hilang. Ternyata dipakai mainan an-nafasati fil uqad. Wanita-wanita tukang sihir yang suka membuat al-uqad, bundelan-bundelan yang diisi khodam jin dan setan, ditiupkan di bobotan tetangga, bayak bisa hilang. Oleh karena itu malaikat Jibril mengijazai Ibu Siti Aminah supaya kandungan ini diselamatkan oleh Allah dengan doa u'idhuhu bil wahidis somadi min syarri kulli dhi hasad. Pada pagi hari ini yang masih mengandung mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya saya membawa doa-doa doa-doa perbobotan ya. Supaya kandungan kita ini kalau melahirkan mudah, tidak sakit, lalu diselamatkan oleh Allah dari iblis yang suka nggoda bayak-bayak itu dan seterusnya. Ternyata Ibu Siti Aminah pun ibunya Kanjeng Nabi dimodali doa oleh malaikat Jibril dengan doa u'idhuhu bil wahidis somadi min syarri kulli dhi hasad. Yang kedua, jujur dan amanah. Mari jadi orang tua, jadi guru, jadi muallim, mu'adib. Kanjeng Nabi itu juga mu'adib, artinya mendidik bagaimana menjadi orang yang berperadaban, punya adab, punya sopan santun. Mulai Makkah sampai Madinah, Rasulullah tidak sekedar mengajari ilmu dan ilmu, tetapi Rasulullah menjadi uswah hasanah akhlakul karimahnya. Oleh karena itu jujur dan amanah merupakan bagian terpenting dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita transfer apa yang dicontohkan Rasulullah. Jujur dan amanah itu sebagai guru kepada anak, sebagai orang tua kepada anak, sebagai guru kepada murid, sebagai kiai dan ustadz kepada murid dan para santri-santrinya. Yang ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya komitmen dalam ucapan dan tindakan. Kanjeng Nabi itu antara ucapan dan tindakannya setel. Ucapannya ya jadi uswah hasanah, lalu tindakan perbuatan Rasulullah itu juga menjadi uswah hasanah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berucap dan bertindak tidak pernah tidak bermanfaat. Yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik saat itu, Kanjeng Nabi Muhammad ucapannya bermanfaat, tindakannya bermanfaat. Tidak pernah berucap dan bertindak kecuali yang bermanfaat. Sehingga yang dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, khususnya kita sebagai pendidik kepada anak, pendidik kepada murid, pada santri ini, ya bagaimana kita berucap dan berbuat yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bisa memberi manfaat dalam kehidupan orang lain. Tidak saja pada kehidupan diri, kehidupan keluarga, tetapi yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, memberi manfaat pada kehidupan orang lain, termasuk mengajar ngaji. Nah, kita ini kan punya problem terbesar di lingkungan kita ini. Guru-guru ngaji nggak patek direken, betul ya? Di mana-mana itu kan ya anak-anak ngaji ke TPQ, kadang-kadang ngaji di madrasah diniyah, berangkat sendiri bukan dari dorongan dan niatan tulus orang tuanya. Berangkat sendiri, budal pokok budal gak diurus oleh orang tuanya. Padahal orang tua itu yang punya kewajiban pertama dari Allah dengan amanat anak itu. Makanya ya saya pikir wajar-wajar saja kalau anak-anak di kampung ngaji itu tidak akan berkualitas sebagai generasi yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi. Karena apa? Hubungan orang tua dengan ustadz yang nguruk ngaji itu tidak ada nggak ada tanggung jawab kadang-kadang itu, kecuali yang bertanggung jawab, nyambung.
tidak hanya dipeseni donga oleh ustadznya orang tua, tetapi ya ketika berada di rumah, pulang dari pondok, pulang dari TPQ seperti ini, juga di rumah dididik jamaahnya sholat bagus, ibadah sholatnya bagus. Karena apa yang dibacakan oleh para nabi, para rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabiullah Ibrahim melahirkan Ismail yang sesoleh itu, yang dicatat oleh Al-Quran, yang jadi akhlaknya Rasulullah SAW adalah tidak saja Rabbi ja'alni muqimas shalah itu kalam doa, artinya doa itu bagian terpenting dari proses pendidikan, nyambung ke rohaniyah seorang guru kepada murid, seorang guru kepada umat, seorang nabi dan rasul kepada umatnya, nyambung rohaniyah dengan doa. Tetapi di situ ada kalimat muqimas shalah, istiqomah sholatnya. Karena semakin bagus tata sholatnya, semakin kental mental agamanya. Semakin kental mental agamanya, semakin terdidik bagus moralitas dan akhlaknya. Dan ketika moralitasnya bagus, insya Allah menjadi generasi yang selamat dan menyelamatkan kehidupannya. Mudah-mudahan pancingan beberapa hal. Jadi cara Rasulullah mendidik generasi, yang pertama mencari ridho Allah, jujur dan amanah, komitmen dalam ucapan dan tindakan, adil atau berakhlak mulia, rendah hati, berani dan seterusnya lah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah punya daya pikat yang luar biasa terhadap anak didik para sahabat-sahabat saat itu. Orang kafir berubah jadi muslim ya karena tugas Rasulullah tidak sebagai uswah hasanah saja, tetapi rahmatan lil alamin. Tidak hanya rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Semua yang hidup di muka bumi ini disayangi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menginspirasi kita sebagai orang tua kepada anaknya, sehingga anak-anak kita yang akan berfungsi sebagai generasi umat, generasi masyarakat, generasi bangsa, menjadi generasi yang solihun likulli zaman wa makan, menjadi generasi yang cerdas otaknya, benar perilakunya, sehingga menjadi anak-anak yang kita idam-idamkan. Baik juga sebagai seorang guru di mana saja, profesi-profesi pendidik di mana saja, terinspirasi bagaimana Rasulullah berhasil melahirkan para sahabat-sahabatnya, apa kompetensi yang dimiliki oleh Rasulullah, mulai kompetensi personal religius, kompetensi sosial religius, sampai kompetensi profesional religius yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga dapat melahirkan generasi sahabat yang seperti itu hebatnya. Mudah-mudahan kita semua sebagai pendidik, sebagai orang tua, diberikan kekuatan oleh Allah bisa memproses anak didik kita dan anak turun kita menjadi anak-anak yang solihin wa solihah pada zamannya, kuat menghadapi tantangan-tantangannya. Demikian, terima kasih.